Danau Como. Selama berabad-abad tempat ini dikenal sebagai wilayah yang tenang, dengan pemandangan yang terasa hampir terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Namun bagi para penggemar sepak bola lokal, kenyataannya jauh dari sempurna. Pada tahun 2016, Como 1907 mengalami kegagalan total hingga hampir menghilang dari dunia sepak bola. Klub itu seperti hantu yang berkeliaran di kasta bawah sepak bola Italia, bangkrut, dilikuidasi, dan dilupakan. Tetapi hari ini cerita itu berubah drastis. Klub yang sama kini bermain di Serie A, bahkan bersaing untuk tiket UEFA Champions League. Dalam beberapa jendela transfer terakhir, Como bahkan menjadi salah satu klub dengan pengeluaran terbesar di Liga, melampaui klub-klub besar seperti AS Roma dan AC Milan. Pertanyaannya sederhana namun luar biasa. Bagaimana sebuah klub bisa berubah dari kebangkrutan menjadi proyek sepak bola bernilai miliaran dolar hanya dalam waktu kurang dari 1 dekade? Untuk memahami kisah ini, kita harus kembali ke awal sejarah klub tersebut. Como 1907 didirikan pada 25 Mei 1907 melalui penggabungan beberapa klub lokal di wilayah tersebut. Dijuluki Ilariani, klub ini pernah menikmati masa kejayaan pada pertengahan 1980-an ketika mereka menjadi tim stabil di Serie A dan mencapai posisi ke-9 pada musim 1986. Klub ini bahkan pernah melahirkan pemain besar seperti Gianluca Zambrotta. Namun memasuki awal tahun 2000-an, semuanya mulai runtuh. Serangkaian degradasi, manajemen finansial yang buruk, dan keputusan strategis yang salah membuat klub jatuh bebas. Pada tahun 2004, mimpi itu benar-benar hancur ketika Como dinyatakan bangkrut dan dikeluarkan dari sistem sepak bola profesional Italia. Mereka terpaksa memulai kembali dari Serie D, kasta tertinggi sepak bola non-profesional di negara tersebut. Selama 1 dekade berikutnya, Como hidup dalam siklus harapan dan kegagalan. Mereka sempat promosi ke Serie C pada 2007, tetapi kesulitan menemukan stabilitas finansial. Pada akhirnya, tragedi kembali terjadi ketika klub menghadapi kebangkrutan kedua pada tahun 2016. Setahun kemudian, muncul secercah harapan ketika seorang pengusaha mencoba membeli klub melalui lelang pengadilan dengan harga sekitar 237.000 euro. Namun harapan itu berubah menjadi kekacauan karena dana yang dijanjikan tidak pernah benar-benar datang. Biaya administrasi tidak dibayar dan Federasi Sepak Bola Italia menolak memberikan status profesional kepada klub tersebut. Como kembali terjatuh ke sepak bola amatir. Pada titik itulah, seolah-olah klub ini benar-benar tenggelam ke dasar danau. Namun justru dari titik terendah itu lahir babak baru. Untuk memahami transformasi Como, kita harus melihat jauh ke Asia Tenggara, tepatnya Indonesia. Di sanalah muncul 2 tokoh penting, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Melalui konglomerasi besar mereka yang mencakup perbankan, tembakau, hingga teknologi, kekayaan keluarga ini diperkirakan mencapai sekitar 50 miliar dolar. Pada tahun 2019 mereka mengambil alih klub melalui perusahaan investasi media dan hiburan. Namun berbeda dengan banyak pemilik klub kaya yang membeli tim sekadar untuk prestis atau proyek olahraga, keluarga Hartono melihat sesuatu yang berbeda. Potensi sebuah merek global. Dengan memanfaatkan platform streaming olahraga mereka, klub ini mulai diposisikan bukan hanya sebagai tim sepak bola, tetapi sebagai produk hiburan digital yang dapat menjangkau jutaan penonton, khususnya di pasar Asia. Strateginya sangat jelas, Como bukan sekadar klub sepak bola, tetapi sebuah identitas gaya hidup. Kota Como sendiri hanya memiliki sekitar 85.000 penduduk. Dalam logika ekonomi sepak bola modern, jumlah itu terlalu kecil untuk menopang klub papan atas hanya dari penjualan tiket. Solusinya adalah memanfaatkan kekuatan pariwisata. Danau Como setiap tahun dikunjungi sekitar 1,4 juta wisatawan. Manajemen klub ingin menjadikan sepak bola sebagai bagian dari pengalaman wisata tersebut. Pengunjung yang datang untuk menikmati danau juga akan mengenal klubnya. Dengan kata lain, Como tidak hanya menjual pertandingan 90 menit, tetapi menjual pengalaman hidup di salah satu destinasi paling ikonik di dunia. Pendekatan ini terlihat dari berbagai kerjasama dengan merek gaya hidup dan luxury brand. Klub ini menjalin kolaborasi dengan rumah mode mewah untuk pakaian resmi tim, meluncurkan produk minuman khas mereka sendiri, dan bahkan mengembangkan proyek hotel premium di sekitar danau. Bagi manajemen klub, sepak bola hanyalah pintu masuk menuju ekosistem bisnis yang jauh lebih besar.
Model ini dirancang untuk menciptakan klub yang tidak sepenuhnya bergantung pada hasil pertandingan atau penjualan tiket, melainkan pada kekuatan merek global. Namun uang dan branding saja tidak cukup untuk membangun tim yang kompetitif. Disinilah muncul sosok penting berikutnya, Cesc Fabregas. Ia tidak datang ke Como hanya sebagai pemain veteran yang ingin menghabiskan akhir karirnya. Fabregas datang sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub dan bahkan menjadi pemegang saham. Setelah pensiun, ia mulai terlibat dalam struktur kepelatihan dan akhirnya menjadi pelatih utama pada 2024. Banyak orang meragukan kemampuannya karena tim promosi di Italia biasanya bermain sangat defensif dan pragmatis. Tetapi di bawah Fabregas, Como justru tampil berani dengan gaya permainan yang modern dan menyerang. Musim pertama mereka kembali di Serie A berakhir dengan posisi ke-10, hasil terbaik klub sejak era 1980-an. Pada musim berikutnya mereka bahkan berada di papan atas dan bersaing untuk tiket kompetisi Eropa. Filosofi Fabregas terlihat jelas, permainan harus menarik. Ia pernah mengatakan bahwa jika tim bermain membosankan, orang tidak akan tertarik menontonnya. Pendekatan taktiknya memadukan pengaruh dari pelatih-pelatih besar yang pernah melatihnya seperti Pep Guardiola, Jose Mourinho, dan Arsene Wenger. Como memainkan sistem yang fleksibel dengan garis pertahanan tinggi, rotasi posisi, dan kreativitas di lini serang, tetapi tetap menjaga keseimbangan defensif agar tidak mudah diserang balik. Salah satu pusat dari sistem tersebut adalah pemain muda berbakat Nico Paz. Gelandang kreatif ini menjadi motor permainan tim dengan visi dan teknik yang luar biasa. Nilai pasarnya melonjak drastis dan ia menjadi salah satu pemain paling berharga di Serie A. Kehadirannya juga menandakan perubahan besar dalam persepsi dunia sepak bola terhadap Como. Klub yang dulu dianggap tidak relevan kini menjadi tujuan menarik bagi talenta muda yang ingin berkembang dalam proyek yang ambisius. Namun kesuksesan Como tidak hanya diukur dari posisi klasemen. Klub ini juga berinvestasi besar dalam infrastruktur. Stadion bersejarah mereka sedang mengalami renovasi besar-besaran, sementara pusat latihan klub telah diubah menjadi fasilitas modern yang setara dengan standar klub Premier League. Pada saat yang sama, mereka tetap menjaga hubungan dengan komunitas lokal melalui berbagai program sosial dan kegiatan akar rumput. Semua ini menunjukkan satu hal penting, kebangkitan Como bukan sekadar kisah uang atau keberuntungan. Ini adalah kombinasi dari visi bisnis global, identitas kota wisata, manajemen modern, dan kecerdasan sepak bola. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, klub yang pernah bangkrut dan terlupakan kini berdiri sebagai salah satu proyek paling menarik di sepak bola Eropa. Pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana perjalanan ini akan membawa mereka. Apakah Como benar-benar bisa menembus kompetisi Eropa dan menjadi kekuatan baru di Serie A? Atau ini baru permulaan dari transformasi yang jauh lebih besar? Jika menyukai cerita sepak bola yang membahas sisi bisnis, strategi, dan sejarah seperti ini, pastikan untuk mengikuti channel ini karena masih banyak kisah luar biasa lain di balik dunia sepak bola modern.